Bismillah, langsung saja. Sekarang saya akan menjelaskan definisi kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini yang dalam bahasa Inggrisnya disebut istilah entrepreneurship. Berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang memiliki arti melakukan sesuatu. Nah, entreprendre ini mengacu kepada seseorang yang membawa tanggung jawab dan resiko. Nah, untuk menemukan atau membuat peluang dengan menggunakan bakat profesional, kemampuan, energi, serta perencanaan strategi. Kemudian selanjutnya ada manfaat kewirausahaan. Nah, manfaat kewirausahaan itu memiliki beberapa poin. Nah, yang pertama itu memiliki kesempatan untuk menjadikan hal yang disukai sebagai salah satu pekerjaan atau karir yang dirancang. Terus ada poin kedua, menjadi pemeran utama dan peran penting dalam proses wirausaha dan mengambil keputusan yang memiliki pengaruh besar dan organisasi maupun perkembangan usaha itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, berkesempatan dalam menentukan arah usaha dengan prinsip yang dimiliki. Tidak ada keterkaitan terhadap jajaran yang lebih tinggi. Kemudian yang poin selanjutnya, sebagai medium aktualisasi diri dalam menuangkan dan mengembangkan potensi dengan menghadapi berbagai macam hal-hal yang baru. Kemudian selanjutnya ada manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, yang pertama itu, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan orang-orang yang terkait. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, usaha yang dirintis akan menjadi besar dan memerlukan adanya tim-tim. Kemudian ada memberikan output berupa produk atau jasa yang dapat memberikan kegunaan atau manfaat tertentu. Kemudian selanjutnya ada menjadi wadah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara khusus maupun umum. Nah, kemudian selanjutnya ada tantangan wirausaha. Yang pertama itu waktu dan tenaga yang diberikan itu sangat besar, terutama pada awal perintisan usaha. Terus ketika usaha umum memiliki tim, hampir seluruh kegiatan usaha harus dilakukan secara mandiri dan membutuhkan banyak pengorbanan. Kemudian yang selanjutnya, pilihan usaha yang berbanding lurus dengan modal usaha. Semakin minim modal yang dimiliki, pilihan dan skup usaha akan semakin kecil. Terus poin selanjutnya, tanggung jawab yang besar baik kepada diri sendiri maupun orang-orang yang terlibat. Nah, misalnya ada tim, investor, vendor, dan pihak terkait lainnya. Kemudian berhadapan dengan ketidakpastian dan persaingan pasar yang kompetitif. Untuk memasuki dan bertahan di pasar, diperlukan banyak usaha, inovasi secara berkala dan waktu ke waktu. Kemudian ada pendapatan yang tidak stabil dan potensi tidak memiliki keuntungan, bahkan dapat mengalami kerugian besar. Nah, kemudian membangun mentalitas wirausahaan. Nah, membangun mentalitas itu ada beberapa faktor. Faktor berwirausaha itu memiliki beberapa poin. Yang pertama itu, tidak semua wirausaha lahir berkembang mengikuti jalur yang sistematis dan terencana. Seseorang dapat menjadi wirausaha karena dipecat dari tempat bekerja, tertekan, terhina, atau mengalami kebosanan selama bekerja. Kemudian poin yang kedua, seseorang dapat menjadi wirausaha karena motivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian menjadi wirausahawan karena memutuskan untuk menjadi wirausaha sebelum mengambil keputusan terjun ke dalam dunia berwirausaha. Seseorang terlebih dahulu melakukan pertimbangan. Kemudian poin yang terakhir, menjadi wirausaha karena ada harapan untuk memperoleh hasil atau outcome ekspektasi, yang mana keyakinan seseorang mengenai hasil yang akan diperoleh jika ia melaksanakan sesuatu perilaku tertentu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada motivasi dalam berwirausaha. Nah, apa sih motivasi itu? Nah, definisi motivasi yaitu secara bahasa, kata motivasi berasal dari bahasa lain, yaitu movere, yang berarti dorongan atau penggerak.
Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris ini motivize, yang mana artinya itu pemberian alasan, motif, atau sebab seseorang dalam melakukan sesuatu. Kemudian menurut Santrop 2010-510, mengemukakan turut mendefinisikan motivasi itu sebagai suatu proses yang memberikan semangat, arahan, serta kegigihan dan keinginan yang kuat. Adapun menurut Wahjo Sumitjo 1984-50, mengemukakan motivasi merupakan proses psikologi yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, serta keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Selain dari definisi motivasi tadi, ada tipe-tipe motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik, yang mana motivasi ini merupakan motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Dalam hal wirausahawan. Adapun motivasi intrinsik dapat mencakup kepribadian, sikap, pengalaman, serta pendidikan atau berbagai harapan dan cita-cita masa depan. Kemudian ada juga motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang mengarah pada faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Dalam hal ini wirausahawan. Adapun motivasi ekstrinsik ini dapat berupa penghargaan, pujian, hukuman, atau celaan yang dapat mengurangi atau menambah kreativitas kewirausahawan dalam menyelesaikan setiap tanggung jawaban yang diemban. Selain motivasi, ada juga yang namanya karakter wirausaha. Karakter wirausaha ini ada beberapa poin juga. Yang pertama itu sifat instrumental, yang mana wirausaha ini dalam berbagi situasi itu selalu memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya untuk mencapai tujuan pribadi dan berusaha. Kemudian wirausaha memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungannya dipandang sebagai alat atau instrumen tujuan pribadi. Kemudian ada sifat prestasi. Yang kedua itu sifat prestasi ya. Sifat prestasi ini wirausaha dalam berbagai situasi selalu tampil lebih baik, yang mana lebih efektif dibandingkan dengan hasil yang dicapai sebelumnya. Kemudian yang ketiga ini sifat keluasan bergaul, yang mana wirausaha ini selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dalam berbagai situasi hubungan antara manusia. Wirausaha ini selalu aktif bergaul, membina persahabatan dan mencari sahabat baru, serta berusaha untuk dapat terlibat dengan mereka yang ditemui dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian ada komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan. Apa sih definisi kepemimpinan itu? Definisi kepemimpinan ini secara umum, kepemimpinan itu leadership adalah proses di mana seseorang memimpin, memengaruhi para pengikutnya demi tercapainya suatu tujuan. Bass and Stockdale 1991 mengemukakan dalam bukunya Handbook of Leadership, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah an interaction between two or more members of a group that often involves a structuring of the situation and the perception and expectation of the members. Dengan kata lain, kepemimpinan ini terjadi saat individu mengubah atau membangkitkan motivasi orang lain. Kemudian ada fungsi dan kunci kepemimpinan bagi wirausaha. Secara profesional, komunikasi memiliki 4 tujuan utama, antara lain untuk mengonfirmasikan atau biasa kita dengar to inform. Terus yang kedua untuk memengaruhi atau biasa to influence or persuade. Terus yang ketiga untuk menginstruksikan, to instruct. Terus yang terakhir untuk terlibat, to enact. Stephen R. Covey
turut mengemukakan beberapa fungsi dalam kepemimpinan, antara lain yang pertama itu pathfinding, perintis. Nah, upaya dalam memahami kebutuhan para stakeholder, visi, misi, nilai, dan lain-lain, menentukan arah dan cara untuk mencapainya. Kemudian yang kedua ada aligning, penyelaras. Nah, upaya dalam menyelaraskan keseluruhan sistem hingga mampu anggota tim dapat bekerja sama dan bersinergi. Terus ada empowering, pemberdayaan. Upaya dalam membentuk dan menumbuhkan lingkungan yang sehat agar setiap individu mampu memberikan kinerja terbaik. Kemudian yang terakhir itu ada modeling atau panutan. Upaya menjadikan diri sebagai panutan. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tutur kata, sikap, perilaku, dan keputusan-keputusan yang diambil dan dapat dipercaya dan melakukan apa yang dia katakan. Baik, selanjutnya ada mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, konsep dasar kreativitas menurut Theodore Levitt dalam Zimmerer 2005, kreativitas adalah memikirkan hal-hal baru, thinking new things, berkaitan dengan inovasi, yaitu melaksanakan hal-hal baru, doing new thing. Selaras dengan pengertian di atas, kreativitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta. Hal tersebut mengacu pada bagaimana satu pihak dapat individu maupun tim dapat membuat suatu hal dengan adanya kreasi, yaitu ciptaan buah pikiran sebagai hasil daya hayal. Nah, lebih lanjut lagi, dalam Sunarto 2018, Campbell 2017 menerangkan bahwa kreativitas didasarkan oleh adanya kelenturan, kelancaran, kecakapan, dan kepandaian. Kemudian poin B, menumbuhkan kreativitas dalam berwirausaha. Sebagai salah satu kunci dalam menciptakan keunggulan kompetitif usaha, kreativitas harus ditumbuhkan dalam setiap individu maupun tim usaha. Dalam hal ini, beberapa orang terlihat sudah memiliki bakat sebagai individu yang kreatif. Nah, kemudian ada poin C yang dimana mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Kreativitas yang sudah tercipta perlu diasah secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya berlatih menggunakan studi kasus, menyalurkan kreativitas melalui kegiatan yang diminati maupun yang berkaitan dengan usaha. Rutin menuangkan kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, misalnya dalam pemecahan masalah, menurut Zimmerer 2019, nah kreativitas ini dapat ditingkatkan dengan beberapa hal yang akan dirangkum menjadi beberapa poin berikut. Nah, adapun beberapa poin ini, yang pertama itu memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk menjadi pribadi yang kreatif tanpa perlu khawatir terhadap opini orang lain. Kemudian poin kedua, stimulasi otak dengan banyak hal baru. Kemudian yang ketiga, observasi berbagai hal. Kemudian poin selanjutnya, menciptakan ide kreativitas ketika melakukan atau berhadapan dengan kesalahan. Kemudian selanjutnya itu merekam atau mencatat pikiran atau ide. Nah, kemudian mendengarkan kritik atau saran orang lain, mengobrol dengan anak kecil, banyak membaca, kemudian meluangkan waktu untuk relaksasi. Nah, kemudian selanjutnya ada kecerdasan finansial. Nah, kecerdasan finansial ini memiliki beberapa penjelasan, beberapa poin juga. Nah, adapun penjelasan pertama, konsep kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial ini mengacu kepada pemahaman dan kemampuan seseorang dalam merancang, mengelola, dan mengontrol keuangan dengan baik. Kecerdasan finansial dapat dipresentasikan
Salah satunya menggunakan ukuran pendapatan, tabungan, serta investasi yang dimiliki dan dikelola. Menjadi seorang wirausaha artinya seseorang akan memiliki sumber pendapatan dari bisnis yang akan dikelola, baik keuangan usaha dan keuangan pribadi, yang salah satu pendapatannya berasal dari bisnis tersebut. Oleh karena itu, kecerdasan finansial perlu dipelajari dan diasah secara berkala dan berkelanjutan oleh para wirausaha dan tim yang terlibat dalam skala usaha yang kecil maupun dalam skup perusahaan yang lebih besar. Kecerdasan memiliki peran yang sangat penting. Nah, hal ini didorong oleh implikasi dari kecerdasan finansial yang memiliki pengaruh luas terhadap seluruh aspek perusahaan. Nah, kemudian ada meningkatkan kecerdasan finansial. Nah, mengasah kecerdasan finansial seseorang maupun tim dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, dimulai dari meningkatkan literasi finansial, menyimak educational and informational video terkait keuangan dan finansial, mengikuti kelas, seminar, atau workshop mengenai kecerdasan finansial, hingga berlatih dalam mengimplementasikan pengelolaan finansial secara lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Terkait hal tersebut, wirausaha dapat mengakses informasi dan pengaturan secara gratis maupun berbayar sebagai bentuk investasi. Dalam bentuk upaya mengharuskan dana investasi, diharapkan nantinya menciptakan bekal pengetahuan dan keterampilan yang akan memaksimalkan kinerja maupun profit yang dapat diperoleh oleh individu maupun bisnis. Dengan adanya kedua pilihan tersebut, artinya wirausaha harus mengupayakan peningkatan kecerdasan finansial, baik pribadi maupun timnya. Baik, itulah tadi pemaparan atau penjelasan materi tentang kewirausahaan 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari lupa dan dosa. Al-insanu makanul khoto wan nisyan. Oke, see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.